Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hidayah, NIM 2017 151 157. Di sini saya akan menjawab soal episode 3 mata kuliah olahraga adaptif. Tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Sedangkan tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Kalau tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada anak umumnya. Sedangkan tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kalau tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Kalau ADHD itu kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. ADHD sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa. Dapat menyebabkan rendah diri, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah atau dalam pekerjaan. Kalau autisme ialah gangguan perkembangan otak dan saraf anak yang mempengaruhi caranya berinteraksi, bersosial, berbahasa, berekspresi, dan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Tunaganda adalah individu yang memiliki kombinasi kelainan baik dua jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius sehingga dia tidak hanya dapat di atas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja. Kalau caseball itu adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar mengajar terhadap siswa tersebut. Kalau gangguan adalah suatu hal atau getaran gelombang yang mengganggu pada komunikasi pada seorang anak. Sedangkan jawaban yang kedua itu yang dimodifikasi di sini adalah isi kurikulum yang meliputi penyesuaian standar dan kompetensi dasar mata pelajaran penjas. Misalnya modifikasi isi kurikulum ini dinamakan prototype model atau panduan. Ini dilakukan pengurangan pada bagian-bagian tertentu untuk diselesaikan dengan kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik dari tingkat ringan dan sedang. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.